Siapa Imam Nawawi tersebut? Disebutkan dari beberapa tulisan dan penjelasan dari sekian banyak buku, huwal imamul hafidh Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf Asy-Syafi'i An-Nawawi. Jadi nama dia itu tadi kan gelar-gelarnya yang hafidh, berarti dia dari segi Al-Quran sudah selesai dihafal. Dan sekian banyak hadis pun dia menghafalnya. Muhyiddin Yahya bin Sharaf. Nama dia Yahya bin Sharaf. An-Nawawi. Jadi Nawawi itu nisbah ke salah satu desa Nawa. Desa itu namanya Nawa. Di daerah, kalau sekarang ini ya masuk di daerah Suria, daerah Syria. Salah satu desa dari Damaskus, mungkin 50-60 kilo sekitar itulah. Dilahirkan di bulan Muharram tahun 631 Hijriah. Ya, wafat 679 Hijriah. Jadi usianya berapa tahun tuh? Lahir 631, wafat 676. 40 berapa? 45 tahun. Jadi masih muda sekali. Salah satu ulama besar yaitu Yasin bin Yusuf al-Marakishi. Kemungkinan ulama ini dari daerah Maroko, Marakishi. Sempat mengunjungi daerah Nawa, daerahnya Imam Nawawi. Waktu masih kecil itu Imam Nawawi dilihat dipaksa-paksa sama teman-teman untuk bermain. Saya nggak tahu mainnya apa, mungkin juga kelereng, sebab kelereng ini juga permainan internasional juga. Saya lihat di beberapa negara juga ada. Walaupun anak-anak sekarang udah nggak ada lagi main kelereng, layang-layang nggak ada kan. Dia mainnya di handphone semua sekarang. Jadi perang semua di handphone semua. Kalau dulu masih layang-layang, masih kelereng, masih ya antum di usia-usia sekarang yang 40 tahun ke bawah ini, ya mungkin yang 50 tahun ke atas masih ada. Di Betawi main kelereng masih ada. Udah nggak ada lagi kan. Dan barangnya pula dicari udah susah, masih ada kelereng dijual mungkin. Saya nggak tahu mainnya apa, tapi Imam Nawawi nggak mau, dipaksa. Ya, dia akhirnya lari aja dari anak-anak tersebut. Ya, terus dia baca Quran di sana. Sehingga si Syekh tadi, Yasin bin Yusuf al-Marakishi, mendatangi ayahnya. Ini anak punya keistimewaan khusus. Jadikan dia terus untuk belajar ilmu agama. Karena dia punya punya pandangan melihat, dia punya firasat ini anak lain, bukan seperti yang lain-lain dah. Ini biar dia full time untuk belajar. Benar, ketika usia sudah belasan tahun, dia udah hafal Quran lah. Dibawa ke Damaskus oleh bapaknya. Ditinggalkan, mungkin seperti kita di pesantren, tapi pesantren itu di pinggir masjid. Ketika tahun 649, 651 dia berangkat ke haji. Ketika pulang dari haji, sudah dia fokuskan di Damaskus. Seluruh para ulama-ulama besar semuanya sepakat. Yang namanya Imam Nawawi itu, kalau zuhud dia udah paling tinggi. Wara' pun demikian. Dia tidak sembarangan juga. Yang dia pakai, yang dia makan ini, ya pakaian dia ini selalu ibu yang ngirim. Baju kamis itu dari ibunya. Untuk dia makan dari bapaknya. Dia tidak menerima hadiah, apa enggak mau. Jadi namanya hadiah-hadiah enggak dia terima.
Karena dia tahu dari ibunya, dari ayahnya yang dia pakai dari ibu, yang dia makan dari bapaknya. Seperti yang saya pernah ceritakan, cerita Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari namanya siapa? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Jadi paling gampang, Ismail bapaknya Ibrahim. Ismail ini pengusaha besar. Dia mengatakan itu siapa namanya, ayah dari Imam Bukhari, Ismail, 1 dirham dari uang yang aku kumpulkan, jangan bicara haram atau syubha pun tidak ada. 1 dirham pun tidak ada yang syubha. Jangan bicara yang haram, syubha pun tidak ada 1 dirham. Uang itulah yang digunakan oleh Imam Bukhari ketika dia belajar. Dia sudah tidak lagi mencari uang, fokus enggak, sudah peninggalan ayahnya sudah cukup untuk dia menafkahi dirinya. Itu Imam Bukhari. Jadi uang yang halal dan thayyiban yang bersih itu berpengaruh pada karakter anak-anak itu sendiri. Nah, begitu pula si Imam An-Nawawi. Itu termasuk salah satu dari waraknya dia nggak terima hadiah. Bukan, ya dia ragu-ragu lah. Dia terima dari orang tua atau dari kerabat yang dia kenal. Nah, kerabat yang dia kenal, itu dia terima. Kalau yang lain-lain enggak. Kemudian diceritakan tentang biografinya. Wa kana al-Imam An-Nawawi la ya'kulu fil yawm wal lailah illa aklatan wahidah. Ba'dal isya'il akhir. Jadi sehari semalam makannya cuma sekali. Al-isya'il akhir di waktu penghujung malam. Jadi dekat-dekat subuh, waktu sahur, ya jam 2, jam 3 sekali dia makan. Ya. Terus diceritakan, wa kana la yashrabu al-ma'al mubarrad. Jadi air yang dingin itu dia enggak minum. Jadi tidurnya pun, bahkan di beberapa riwayat menjelaskan, kalau orang biasa tidur, biasa buku di muka kan. Yang susah tidur biasanya kan baca kitab. Ketahuan dia tidur bagaimana? Kitabnya udah di atas muka kan. Nah, berarti tidur. Jadi bacanya itu untuk cari tidur, nggak serius. Kalau orang serius baca ya jangan tidur. Ini mau cari tidur baca. Nah, Imam Nawawi itu dia tertidur tuh di atas mukanya itu kena di buku. Ini buku semua tertidur dia. Ini baca serius. Jadi antum bisa melihat membedakan orang yang baca kitab untuk tidur dan orang yang tertidur ketika membaca. Nah, kalau bukunya di muka, ini cari tidur dia. Tapi kalau sampai terjatuh di buku, nah itu. Pernah dia baca buku sampai terjatuh, hampir mendekati 2 jam lamanya. Dia bangun, merasa itu waktu itu hilang banyak sekali. Mungkin seharian tidak tidur-tidur. Dan usia yang sangat singkat. Itu karyanya luar biasa. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Dia ditanya, kenapa enggak nikah? Imam Nawawi ini termasuk al-ulama ul-uzab, ulama-ulama besar yang bujangan. Tuh. Dia ditanya, lima dalam tatazawwad. Apa jawaban dia? Nasi itu, lupa dia. Memang bisa lupa orang enggak nikah. Pertanyaannya, antum pernah enggak lupa tidak makan? Pernah enggak? Sibuk apa? Udah jam 4 belum makan. Pernah enggak? Hah? Pernah kan? Tapi jarang. Walaupun enggak sering. Kalau wajah-wajah antum ini enggak sering begitu. Karena sebelum zuhur pun sudah ada menunya. Jadi sebelum jam 12, jam 1 itu sudah tinggal milih makanan apa. Tapi kadang-kadang seseorang itu, udah jam 4 lupa, belum makan. Kenapa? Karena sibuk. Pertanyaannya, dia bukan nggak tahu sunnahnya menikah itu, dia lupa karena sibuk dengan yang lebih wajib dari itu. Lupa dia, benar-benar lupa.
Nggak mungkin dia membuat kata-kata nasi itu terus maksudnya ya lupa bener. Karena kesibukan dia yang banyak sehingga dia tidak ingat lagi bahwa mungkin dia tunda-tunda sampai usia di atas 40-45. Biasanya secara umum, ini biasanya, orang ketika di atas 30 tahun belum menikah, nanti nikahnya 40 atau 39. Jadi kalau udah usia 31, tidak nikah-nikah, biasanya dia akan terus sibuk-sibuk, udah bisa mendekati 40. Jadi yang usia udah sampai mendekati 30, nah ini hati-hati. Cepat-cepat menikah karena bisa-bisa teringat kembali udah dekat 40. Ada yang ini. Usia 21 sampai 25, iya tidak. Tapi kalau udah 25 sampai ke atas, nah itu punya nikah atau tidak. Di atas 30 bisa-bisa lupa. Nah, itu bisa lupa karena kesibukan banyak dan terlalu banyak perhitungan. Harus ada ini, harus ada terlalu. Ya semakin tua itu, semakin di atas 30, semakin kalkulasi semakin hitung-hitungannya semakin detail sehingga akhirnya tertunda terus. Karangan beliau ini sangat banyak sekali dan ada beberapa buku yang ditulis oleh beliau tidak selesai seperti kitab Al-Muhadzab lil Imam Asy-Syirazi. Nah, kitab ini disyarah oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Kitabul Majmu' Syarhul Muhadzab. Sampai dalam Kitabul Buyu dia nggak selesai. Terus diteruskan dengan As-Subki. Subki juga tidak selesai juga. Kemudian diteruskan oleh Syekh Al-Muti'i. Muti'i di Mesir. Saya sempat berjumpa oleh Syekh Al-Muti'i waktu ke Kairo mungkin di tahun-tahun 80-an ke atas, 81, 82. Sempat jumpa di tempat toko bukunya dia, Syekh Al-Muti'i. Nah, itu selesai. Jadi Syekh 20 jilid itu Syekh Imam Nawawi sampai kitab yang 10 atau 11, kemudian As-Subki sampai jilid yang ke-18, kemudian 2 jilid terakhir atau 3 jilid terakhir Syekh Al-Muti'i. Nah, itu Kitabul Majmu' Syarhul Muhadzab. Ini kitab dalam fiqh Syafi'i. Jadi marji, referensi rujukan dalam fiqh Syafi'i, tulisan-tulisan yang dibuat oleh Imam An-Nawawi, ini tokoh. Tapi tetap dia mengatakan dirinya itu sebagai Asy-Syafi'i. Jadi seseorang ketika mengatakan bermadhab Syafi'i itu bukan merendahkan diri. Artinya dia sangat menguasai, mengakui bahwa manhaj dia dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, dia menggunakan manhaj dari Imam Syafi'i. Ya. Jadi kalau orang mengatakan Syafi'iyul mazhab, berarti dia menguasai mazhab Syafi'i. Untuk orang umum, ya dia pasti tidak mengatakan demikian. Mazhabnya adalah mazhab orang yang dia tanyakan tadi. Ya, nah, kan dia ikut aja. Dan mengakui dalam ilmu-ilmu sekarang pun, contoh umpamanya yang membuat jalan tol Jakarta ke mana itu, ke daerah yang menuju ke Bandung. Yang bandara atau yang ke Rawamangun ke sana itu, arah kemana itu? Ke Ancol ya? Oh iya. Itu kan bandara, tol apa namanya? Dokter siapa? Nah, berarti metode yang digunakan. Ini lingkar luar.
Jadi kalau orang membuat dengan cara dan metode dia, ya ngakui juga bahwa itu metode dia, itu penemuan dia. Ya, kalau dalam sehari-hari kita harus ngakui ini adalah temuan dari si fulan. Atau seperti kalau pesawat itu di sayap itu ada yang begini kan? Nah itu karya dari B.J. Habibie almarhum. Dia dapat royalti, seluruh pesawat terbang yang ada itunya, itu adalah temuan dari dia. Siapapun yang buat dia dapat royalti. Nah, jadi temuan-temuan itu diakui. Begitu pula dalam metode pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Ya. Imam Syafi'i punya manhaj sendiri. Tidak dikatakan mujtahid kecuali orang menemukan sesuatu yang baru. Itu. Dan Imam Syafi'i lah yang salah satu ulama besar yang mengarang, membuat kitab Usulul Fiqh. Ya, Usulul Fiqh. Jadi fondasinya ilmu fikih itu harus ada. Itu kitab, ya, kitab Usulul Fiqh. Fondasi daripada ilmu fikih. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Orang kalau membangun rumah pasti ditanya mau bangun berapa lantai, kan begitu kan? Oh, membangun 10 lantai, dibuat fondasi yang mampu memikul 10 lantai. 20 lantai dibuat fondasi. Kehebatan ilmu usulul fiqh adalah silahkan mau bangun ratusan ribuan lantai gak ada masalah. Fondasinya akan mampu, itu hebatnya. Nah, bagaimana itu? Ya itulah diberitahu kalau nanti ada begini, ini solusinya begini. Muncul hadis yang begini, kemudian ayatnya begini, solusinya begini. Ya, itu dijelaskan semua dalam ilmu usulul fiqh. Fikihnya itu kan pemahaman dan penjelasan permasalahan yang tidak akan ada habis-habisnya. Quran dan Sunnah ayat-ayatnya terbatas.